Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnur Halisa, NIM 23069, kelas D3 Elren KB. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer, yaitu yang pertama, jelaskan apa itu prosesor, bagaimana peningkatan kinerja pada saat ini dari awal sampai akhir. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari komputer atau laptop yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor bertugas sebagai pembawa instruksi-instruksi yang diperintahkan ke komputer. Beberapa fungsi penting prosesor yaitu untuk memproses data yang diterima dari perangkat masukan atau input, kemudian data tersebut diproses dan menghasilkan keluaran atau output. Jenis-jenis prosesor. Yang pertama, prosesor Intel atau tidak asing lagi dikenal kantoran. Yang kedua, prosesor AMD. Ketiga, prosesor Apple. Yang ketiga, prosesor Cirrus. Yang kelima, prosesor IBM. Selanjutnya, jelaskan apa itu RAM, cara kerja serta perkembangannya. RAM atau Random Access Memory merupakan penyimpanan dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan, mengakses data sementara komputer. RAM bekerja dengan menyimpan data umum yang digunakan program secara konstan atau saat ini RAM memiliki kemampuan untuk menampung atau menyimpan pengelolaan data sementara. RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Bernard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Setelah itu diciptakan perkembangan RAM, dimulai dibutuhkan tegangan sebesar 5 volt pada saat RAM mulai diproduksi sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Jenis-jenis RAM, yaitu pertama EDORAM, kedua FPMD RAM, yang ketiga Flash RAM, yang keempat SDR RAM. Baik, selanjutnya jelaskan apa itu ROM, Read Only Memory, dan cara kerjanya. ROM atau Read Only Memory ialah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM tersebut berbentuk permanen, maksudnya program ataupun data yang terpisah dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berganti-ganti meskipun arus listrik mati. Cara kerja ROM pada dasarnya adalah mengusung prinsip input dan output. Data yang telah disimpan tersebut tidak akan hilang dan tetap tersimpan meskipun tegangannya dimatikan. Jenis-jenis RAM sebagai berikut. Pertama, Masked Read Only Memory. Yang kedua, Programmable Read Only Memory. Yang ketiga, Erasable and Programmable Read Only Memory. Yang keempat, Electrical Erasable and Programmable Read Only. Yang ketiga, Flash ROM. Selanjutnya, jelaskan apa itu harddisk, cara kerja harddisk, dan sejarah perkembangan harddisk. Harddisk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan sebuah konten digital. Harddisk bekerja untuk menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen filter. Pada komponen tersebut ada beberapa material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Harddisk memiliki fungsi sebagai media penyimpanan atau pembaca data di komputer. Data yang disimpan itu seperti operasi baik Windows atau Linux, software, dan juga data pribadi dari pengguna. Harddisk awal mula dipertunjukkan oleh IBM pada tahun 1956, di mana saat itu merupakan sebuah standar penyimpanan dalam pemakaian komputer umum di tahun 1960-an. Namun saat ini harddisk mempunyai kemajuan yaitu dengan adanya SSD atau Solid State Drives adalah generasi penerus dari harddisk yang bisa membaca dan menyimpan data dengan cepat pemakaian daya yang rendah. Selanjutnya, kapan RAM, ROM, dan harddisk digunakan pada komputer? RAM atau Random Access Memory digunakan untuk membaca, menulis data, serta menjalankan aplikasi dengan cepat. ROM atau Read Only Memory digunakan untuk menyimpan program pada saat awal mengunduh aplikasi dan hanya bisa membaca tanpa mengubah. Dan harddisk digunakan penyimpanan permanen dalam komputer. Harddisk dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data dan tidak akan hilang setelah komputer dimatikan atau dinyalakan kembali.
Selanjutnya, jelaskan tentang monitor dan sejarah perkembangan monitor. Monitor merupakan sebuah perangkat keras atau hardware dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai output. Melalui monitor, bahasa komputer akan diterjemahkan sehingga bisa dilihat oleh manusia. Kemunculan monitor diawali dengan munculnya VDT atau Video Display Terminal. VDT merupakan layar yang bisa diakses dengan menggunakan keyboard. Di tahun 1855, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Heinrich Geissler berhasil menemukan monitor tabung pertama. Pada saat itu, monitor yang dibuat oleh Heinrich masih berbentuk tabung. Pada tahun 1897, Ferdinand Braun menemukan teknologi sinar katoda yang bisa digunakan untuk monitor tabung. Perkembangan monitor tidak berlalu pesat. Dari tahun 1859 sampai dengan 1930, monitor masih tetap berbentuk tabung. Baru di tahun 1963 berkembang teknologi kristal liquid yang merupakan teknologi yang memungkinkan monitor tidak berbentuk tabung lagi. Mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang, teknologi monitor semakin berkembang pesat. Bermunculan macam-macam monitor seperti monitor LED, LCD, dan plasma. Jenis monitor yang terbaru saat ini adalah monitor OLED. Selanjutnya, jelaskan Video Graphic Adapter VGA atau VGA, yaitu Video Graphic Array. Merupakan sebuah hardware yang memiliki peran dalam memprosesan informasi grafik pada komputer, laptop, atau PC yang nantinya akan ditampilkan ke layar. Dengan menggunakan perangkat keras ini, maka akan mendapatkan kualitas tampilan yang lebih baik dan tajam. Fungsi utama dari kartu grafik ini ialah untuk membantu merubah sinyal digital yang dihasilkan PC, komputer, atau laptop yang akan ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis VGA yaitu VGA bisa dengan sistem bit 8-6 bit. Yang kedua, VGA Asia dengan memiliki sistem 32 bit. Yang ketiga, VGA PC dengan sistem 32 bit sampai 64 bit. Yang keempat, VGA AGP dengan sistem 128 bit atau 256 bit. Yang kelima, VGA easily dengan kecepatan rendering hingga 32 GB per second. Selanjutnya, mengapa di seluruh komputer selalu dimulai dengan C, bukan A dan B? Karena pada tahun 1980-an, awal dari setelah diberikan label berupa huruf pada driver, maka tentu harddisk ini yang harus diberi label sesuai dengan urutan, karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberikan label huruf A dan B, maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harddisk diberikan label huruf C. Jadi huruf C pada awalnya ditunjukkan untuk melabeli harddisk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun karena ukuran harddisk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Partisi C akan berisi file sistem operasi seperti Windows dan partisi setelahnya untuk menyimpan data pengguna. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.